Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan keluarga kami dan kami boleh bangun tubuh yang sehat, semua karena kebaikan Engkau. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman ini menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, selipkan mata rohani. Roh Kudus, mengurapi juga hamba-Mu, dan kami menaikkan juga doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Korintus 14 ayat pertama sampai ayat 25. Tapi kita baca dari ayat pertama sampai ayat 15, besok ayat 16 sampai ayat 25. 1 Korintus 14 ayat pertama sampai ayat 15. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk berbuat. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi pada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata bahasa roh, apakah gunanya bagimu jika aku tidak menyampaikan kepada pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapan udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam-macam bahasa dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antara yang punya bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui apa arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakan. Dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk mempunyai karunia roh, tapi lebih daripada hendaklah kamu berusaha menggunakan untuk membangun jemaat. Karena siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menasihat. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan muji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan muji juga dengan akal budiku. Puji Tuhan, suatu badan yang indah yang kita dapat petik pagi dari hal nubuat dan bahasa. Dan firman Tuhan katakan tema sekali lagi tentang karunia. Tapi yang sangat menarik pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita
dalam berbahasa. Dan apa kata firman Allah pada ayat yang ke-14 dan ayat 15? Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan muji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan muji juga dengan akal budi. Dikatakan, oh kita berdoa dalam bahasa, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi orang yang dipenuhkan yang berkata-kata bahasa roh, ya, akal budinya tidak bisa ikuti atau berkata-kata. Tetapi kalau dia berkata-kata bagikan akal budi atau pikirannya yang berkata-kata kepada Tuhan. Tapi kalau dia berkata-kata dalam bahasa roh, rohnya ini rohnya berkata-kata, rohnya berkata-kata kepada Tuhan. Boleh dikatakan, maka rohkulah yang berdoa. Perhatikan ayat 14. Rohkulah yang berdoa, tapi pikiran akal budi atau pikiranku tidak turut berdoa. Ya. Rohkulah. Jadi roh yang ada dalam hidup kita ini berdoa kepada Tuhan dalam bahasa roh. Ya. Roh kita yang berdoa dalam bahasa roh kepada Tuhan, tapi akal budi kita tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa dengan akal budi atau pikiran kita juga berdoa, maka roh kita harus mengerti betapa penting kita juga harus bisa dipenuhkan dengan bahasa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kenapa demikian? Sebab kita anak-anak Pentakosta. Pentah 50, angka 50. Anak-anak Pentakosta. Ya, ciri-ciri anak Pentakosta itu bahasa roh. Dan berbahasa bagikan roh kita yang berdoa kepada Tuhan. Dan akal budi kita tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa terus dalam akal budi, suatu ketika kata-kata kita habis. Amin. Terima kasih Bapa. Biar kami jadi anak-anak-Mu yang selalu berdoa di dalam roh. Akal budi kami tidak mantap. Kalau kita ambil berasa, akal budi kami terbatas, kemampuan kami. Kami tidak bisa berkata-kata mulut. Tapi ketika kami bahasa roh, rohku yang berdoa, rohku yang ada dalam hidupku, yang ada hubungan dengan Engkau, keluhan yang tidak terucapkan, Engkau lebih mengerti dalam kita. Maka kami pertaruhkan masalah kami, masalah hidup kami semua kepada Tuhan. Buat anak kami, hidup kami sepenuh, dan kami harus bekerja, berdagang, serta perjalanan kami. Pikiran selamat, pulang selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para dalam, para TNI, para Polri. Dan mereka sebagai hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Dan tahun politik ini tetap Kau pelihara negara kami, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Bahwa Engkau cinta tanah air Indonesia. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Semua yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.